Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk di bagian ke-17. Dan hari ini kita akan membahas lagi tentang tes intelijensi umum atau TIU. Dan materi kita hari ini adalah tentang analogi, yang mana analogi ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk yang tahun ini atau model yang baru itu bentuknya adalah kesetaraan objek pada suatu kalimat ya. Jadi ini analogi, kemudian mungkin kalau kemarin ada SPOK itu ya, struktur kalimat ya teman-teman ya. Tapi di sini analogi bentuknya adalah kalimat. Dan kemarin sudah banyak sekali yang mendapatkan soal seperti itu. Sudah banyak yang DM, WA maupun di Telegram. Salah satu atau beberapa ini sudah saya cantumkan di sini dari @nurtantiutia ya 1548 ini di YouTube ya teman-teman ya. Selamat malam, saya mau tanya Om, soal yang ditanya gitu kesetaraan objek atau objek yang setara itu cara pengerjaannya gimana? Soalnya seperti SPOK tapi pertanyaannya bukan SPOK, mohon dijawab. Oke, nah ini adalah yang pertama, ini dari YouTube ya teman-teman ya, komentar YouTube. Kemudian ini dari WhatsApp teman-teman, yang sudah WhatsApp di nomornya Lesehan Education itu, Kak buat soal tentang analogi yang seperti pola kalimat tapi pertanyaannya bukan pola kalimat SPOK. Pertanyaannya itu carilah objek-objek yang sama, tolong dibahas. Banyak yang dapat soal itu kemarin, ada yang sampai 6 soal. Oke, ada yang dapat 6 soal juga. Nah ini teman-teman ya, ini kalau ini yang DM Instagram ya, itu ada model terbaru lagi di soal tahun-tahun lalu yang kayak gini, pisang titik 2 buah, ini yang tahun lalu ya. Nah sekarang udah nggak ada. Tadi saya malah ketemu 6 soal kayak gitu. Yang saya tanyain itu kesetaraan objek. Jadi yang ditanyakan adalah kesetaraan objek. Jus stroberi kalsium, manakah objek yang setara? Kemudian terus ada juga sekolah, ada guru dan siswa. Ini mungkin lupa ya, ini ya kakak-kakak ini yang sudah mengirimkan ini ya. Cuman membaca ada kata-kata ini. Pilihannya kayak stasiun ada kereta api, dan stasiun ada rumah, ada pintu, jendela dan lain sebagainya. Oke. Baik, itu adalah informasi dari teman kita atau FR yang sudah dikirimkan ke saya. Selain ini masih ada sebenarnya teman-teman ya, tapi nggak mungkin saya sampaikan semuanya chatnya ke sini, hanya saya ambil beberapa saja. Oke, hari ini kita akan istilahnya belajar tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk saja ya teman-teman ya. Nah, contoh yang pertama adalah ini. Teman-teman kalau mau mengerjakan dulu setiap soal yang ditampilkan, boleh di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, hubungan objek pada kalimat. Bambang belajar kimia dan fisika di sekolah dengan penuh semangat setara dengan. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya tentang objek ya, objek kalimat ya. Objek yang dimaksud ini entah ini objek dari kalimat tersebut atau objek yang dibahas dari suatu kalimat ya. Kalau saya rasa objek yang dimaksud ini adalah objek dalam struktur kalimat. Jadi struktur kalimat ada SPOK ya teman-teman ya, dimana S itu subjek ya, subjek, kemudian P itu adalah predikat ya, kemudian objek ini adalah yang dikenai predikat ya teman-teman ya, objek, kemudian K ini keterangan, dan keterangan ini sangat luas ya, bisa keterangan tempat, kemudian ada keterangan waktu ya, ada keterangan sebab dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah hubungan objek, maka kita fokus ke objeknya saja ya teman-teman ya. Jadi Bambang belajar kimia dan fisika di sekolah dengan penuh semangat. Oke, berarti di sini objeknya adalah tentang kimia dan fisika. Nah, caranya bagaimana ya? Kita mencari dulu hubungan antara kimia dan fisika. Ini kita cari dulu hubungannya, baru kemudian nanti kita terapkan ke objek yang ada pada kalimat di pilihan gandanya gitu ya. Jadi ini kalau model kalimatnya di tahun sebelumnya itu seperti ini teman-teman. Kimia titik 2 fisika ya, seperti ini. Fisika ya, kemudian sama dengan apa-apa kayak gitu ya. Tapi untuk yang di sini ya itu
dibentuk dalam sebuah kalimat seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu sekarang untuk yang A ya. Bu guru mengajar mata pelajaran matematika bersama siswa-siswi di sekolah ya. Bu guru mengajar ini predikatnya ya. Mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah objeknya. Ini hanya ada satu kata ya, teman-teman ya. Nah, ini bersama siswa-siswi ini pelengkap ya, teman-teman ya, bukan objek ya. Oke, jadi hanya ada satu saja, mata pelajaran matematika. Jadi tidak bisa membandingkan gitu loh ya. Padahal kita harus mencari yang kalimatnya tersebut ada dua kata, yang mana kata tersebut itu memiliki hubungan sama seperti kimia dan fisika seperti itu. Oh ya, tadi kita belum cari hubungannya ya, kimia dan fisika. Baik, hubungannya apa teman-teman? Fisika dan kimia. Ya, ini adalah sama-sama mata pelajaran ya, mata pelajaran eksak gitu ya. Misalnya ini ya. Nanti kalau tidak cocok kita rubah. Jadi fisika dan kimia kita dapat hubungannya apa? Oh, sama-sama mata pelajaran eksak gitu ya. Sama-sama mata pelajaran eksak. Nah, sekarang kita cek pilihan gandanya lagi ya. Oke. Pak guru mengajar sejarah dan geografi setiap hari Senin dan Kamis. Oke. Predikat ini ya, ini subjek, predikat, objeknya di sini sejarah dan geografi. Oke, ada dua ya, ini objeknya. Berarti kalau di sini kita tulis sejarah dan geografi itu sama-sama mata pelajaran sosial gitu ya. Setiap hari Senin. Nah, ini adalah keterangan waktu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang C, Bagas belajar agama untuk persiapan ulangan besok Sabtu dengan penuh semangat. Ini juga hanya satu objek ya. Hanya satu objek saja. Hanya satu objek saja. Berarti di sini ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang ada pada soal gitu ya. Jadi di soal tadi ada dua objek yang memiliki hubungan. Untuk yang ini, yang C itu tidak, maka yang di sini bukan jawabannya gitu ya. Oke, kemudian yang D, ini mengerjakan proposal dan rencana kegiatan di sekolah bersama teman-temannya. Oke, ini ada dua objek ya. Kita cari hubungannya antara proposal dan rencana. Itu hubungannya apa ya? Hubungannya itu ya sama saja ya, sinonim ya teman-teman ya. Sinonim atau persamaan kata. Jadi proposal dan rencana itu sama saja, maka ini hubungannya sinonim. Ya, padahal tadi hubungannya adalah sama-sama pelajaran eksak. Bukan sinonim ya, kimia dan fisika itu bukan sinonim, tapi sama-sama termasuk dalam mata pelajaran eksak gitu ya. Terus yang E, Rian membaca dan menulis materi untuk persiapan ulangan bahasa Jawa. Oke, membaca dan menulis ini bukan objek ya teman-teman ya, tapi ini adalah predikat. Objeknya adalah materi ini ya. Oke, materi. Nah, maka yang E ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sama-sama mata pelajaran ya, yang satu eksak, yang satu sosial gitu loh ya. Jadi kita cari hubungan antara ini dan ini, kemudian kita cari antara hubungan objek di dalam kalimatnya gitu ya. Wah, coretannya banyak sekali ya, maaf ya teman-teman ya. Tapi tidak bingung ya teman-teman ya kalau coretannya ini berantakan ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Sudah sedikit paham ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 2 ya. Silakan kalau mau dijawab dulu boleh, kalau tidak sekarang kita akan membahasnya. Hubungan objek pada kalimat, pelukis membutuhkan kuas dan kanvas untuk membuat karya seni, setara dengan A. Pemain sepak bola membutuhkan sepatu dan jersey untuk bisa bermain di lapangan. B. Pelajar yang baik menghargai waktu dan kesempatan agar bisa sukses. C. Santi menyapu dan mengepel lantai rumah dengan penuh semangat. D. Ibu memasak tempe dengan menggunakan kompor dan minyak. E. Siswa membutuhkan bolpen dan buku untuk menulis materi pelajaran. Oke, ini jawabannya apa teman-teman? Oke, pelukis ini subjeknya, predikat membutuhkan, kuas dan kanvas ini adalah objeknya. Nah, berarti kita cari hubungannya. Hubungannya apa? Ya, hubungannya bahwa jadi kanvas itu tempat yang digunakan ya, atau bisa kain ya, atau istilahnya suatu tempat yang digunakan untuk melukis, sedangkan kuas itu alat lukisnya teman-teman ya. Jadi ini memiliki hubungan ini ya,
kanvas digunakan, boleh ini teman-teman, boleh buat sendiri kalimatnya ya. Kanvas digunakan untuk melukis dengan kuas gitu ya, dengan kuas. Jadi ada hubungannya antara kuas dan kanvas. Kanvas itu tempat melukis, kuas itu alat melukis. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita cari juga ya, berarti di sini adalah tentang tempat dan alat gitu kan. Tempat dan alat. Nah, kita cari yang ada di pilihan ganda. Yang A, pemain sepak bola membutuhkan sepatu dan jersey untuk bisa bermain di lapangan. Nah, ini tidak ada kaitannya ya teman-teman ya. Tidak, sepatu itu bukan tempat untuk jersey, jersey itu bukan tempat untuk sepatu. Nah, ini tidak masuk ya. Kemudian yang B, pelajar yang baik menghargai waktu dan kesempatan. Nah, waktu dan kesempatan ini bisa masuk ke sinonim ya teman-teman ya. Jadi ini bukan. Kemudian yang C, Santi menyapu dan mengepel. Nah, ini adalah predikat. Ya, predikat. Jadi bukan objek ya teman-teman ya, kata kerja ya. Kemudian yang D, ibu memasak tempe dengan menggunakan kompor dan minyak. Kompor dan minyak itu juga tidak sesuai dengan ini hubungan dari ini tadi ya, tempat dan alat gitu ya. Minyak ini harusnya dengan wajan misalnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, maka ini juga bukan. Kemudian untuk yang E, siswa membutuhkan ballpoint dan buku untuk menulis materi pelajaran. Nah, ini ballpoint itu alatnya, buku itu adalah tempat untuk menulisnya. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, gitu ya. Oke, bisa teman-teman ya. Baik, kalau sudah sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Yuk. Hubungan objek pada kalimat pelaut menjual nila dan gurame hasil memancing siang hari tadi setara dengan A, ayah pergi ke bengkel dan rumah makan hari ini. B, Diana mengonsumsi obat dan pisang karena ia sedang sakit. C, adik dibawa pergi untuk imunisasi dan periksa di pagi hari. D, paman merawat kucing dan kelinci sejak 1 bulan yang lalu. E, Pandu belajar fisika saat siang dan malam hari. Oke, silahkan teman-teman dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Jadi di sini subjeknya pelaut, predikat menjual, nila dan gurame ini objeknya ya. Nila dan gurame hubungannya apa? Oh, mereka itu sama-sama dalam jenis ikan. Oke, misalnya gitu ya. Nanti kalau tidak ketemu kita ubah aja hubungannya gitu ya. Yang paling jelas kan ini, sama-sama dalam bentuk jenis, sama-sama dalam jenis ikan. Sekarang yang A, ayah pergi ke bengkel dan rumah makan ya. Bengkel dan rumah makan ini kan berarti kan tempat ya teman-teman ya. Padahal ini adalah jenis makhluk hidup atau jenis ikan, maka yang A salah. Yang B, Diana mengonsumsi obat dan pisang. Yang satu buah, yang satu ini konsumsi obat, berarti ini juga salah ya. Yang C, adik dibawa pergi untuk imunisasi dan periksa ya. Imunisasi dan periksa itu juga kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian paman merawat kucing dan kelinci. Nah, kucing dan kelinci sejak 1 bulan yang lalu. Kucing dan kelinci sama-sama hewan ya, sama-sama hewan, sama-sama jenis mamalia ya, seperti itu. Oke, mamalia. Kemudian yang E, Pandu belajar fisika saat siang dan malam. Nah, ini waktu ya, keterangan waktu, maka di sini juga tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Ya, mau dijawab dulu silahkan. Hubungan objek pada kalimat pada sore hari Yoko menyiram mawar dan anggrek di pekarangan rumahnya setara dengan A, pagi hari ini Yanto membeli apel dan es buah di dekat pasar. B, siang ini Aji membawa laptop dan chargernya untuk diperbaiki. C, Bahtiar menanam seledri dan bayam di halaman rumah tadi pagi. D, pada sore hari Paman menyiram tanaman bayam dan nanas di halaman rumah. E, pagi ini Pandu makan nasi dan tempe dengan lahap. Oke, jawabannya apa ini teman-teman ya? Oke, pada sore hari ini keterangan waktu ya. Keterangan di depan itu tidak apa-apa. Yoko itu subjek, menyiram itu predikat, kemudian mawar dan anggrek. Nah, ini adalah objeknya. Ya, mawar dan anggrek itu sama-sama dalam satu jenis ya, jenis bunga ya. Berarti jenis ya, menyatakan tentang jenis yang sama gitu ya, jenisnya sama. Oke,
Kalau yang A tadi apa? Membeli apel dan es buah. Nah, ini tidak sama ya teman-teman ya. Apel itu buah ya, sedangkan es itu minuman ya teman-teman ya, minuman. Maka di sini salah yang A. Yang B, membawa laptop dan charger. Ini satu paket ya ini ya. Maka ini juga salah. Bahtiar menanam seledri dan bayam. Oke, ini sama-sama sayuran. Oke, sama-sama sayuran. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, menyiram tanaman bayam dan nanas. Kalau bayam itu sayuran, kemudian kalau nanas itu buah, maka tidak dalam satu jenis. Ya, ini salah ya. Yang E, pagi ini Pandu makan nasi dan tempe. Ya, sama-sama makanan sih, tapi tempe itu kan lauk ya, lauk. Ya, kemudian nasi itu makanan pokok kan gitu. Ya, maka ini juga salah. Yang paling tepat itu adalah seledri dan bayam karena itu satu jenis, yaitu jenis sayuran. Begitu ya. Maka jawabannya adalah yang C, gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang ini yang perlu diperhatikan bahwa di sini itu yang dilihat adalah bukan struktur kalimat ya. Sekali lagi, perintah soalnya itu adalah tidak melihat struktur kalimat, tapi apa? Melihat hubungan objeknya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 5, silakan kalau mau dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Hubungan objek pada kalimat, Pak Aziz membersihkan tempayan dan air di dalamnya agar tidak menjadi sarang nyamuk. Setara dengan A, saya memeriksa pundi-pundi dan uang yang tersimpan selama 3 tahun ini. B, siang ini Aji membawa buku dan pensil untuk memulai belajar. C, Pak Eko mengisi sarung bantal dan guling dengan menggunakan kapas. D, Paman membuang sampah dan rokok di tempat sampah. E, Ibu mencuci piring dan gelas supaya bersih. Nah, teman-teman jawabnya apa ini? Oke, silahkan dicoba dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Pak Aziz itu subjeknya, teman-teman ya. Membersihkan predikatnya. Tempayan dan air itu objeknya. Nah, ini yang kita lihat. Tempayan dan air itu hubungannya apa? Ya. Jadi tempayan itu adalah tempat menyimpan air ya, tempat menampung atau menyimpan air ya, sama saja ya, menyimpan air gitu ya. Oke, sekarang cek yang A. Memeriksa, ini predikat, pundi-pundi dan uang. Nah, ini pundi-pundi itu tempat menyimpan uang ya teman-teman ya. Ini juga tempat menyimpan uang. Pundi-pundi itu tempat menyimpan uang. Maka kita simpan dulu jawabannya ini yang A kemungkinan ya. Yang B, siang ini Aji membawa buku dan pensil. Nah, ini buku itu dan pensil itu hubungannya tadi apa? Buku itu sebagai alat sebagai tempatnya, pensil itu alatnya, tapi tidak digunakan untuk menyimpan ya. Masa pensil disimpan di buku kan enggak, maka ini juga salah. Kemudian yang C, mengisi sarung bantal dan guling. Sarung bantal dan guling berarti ini yang dilihat ya. Sarung bantal dan guling itu tidak ada hubungannya tentang menyimpan ya. Kemudian yang D, Paman membuang sampah dan rokok, ini juga bukan. Yang E, mencuci piring dan gelas ya. Ini sama-sama alat makan ya, sama-sama alat makan satu jenis ya. Ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, gitu ya teman-teman ya. Pundi-pundi dan uang seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke soal nomor 6. Hubungan objek pada kalimat, jus stroberi mengandung vitamin dan kalsium setara dengan objek pada kalimat yang mana? Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Kakak saya mengandung calon anak laki-laki dan perempuan. Oke, kita cek dulu aja ya dari soal tadi ya. Jus stroberi itu subjeknya, mengandung itu predikat, vitamin dan kalsium. Nah, ini objeknya. Hubungannya apa teman-teman ya? Vitamin dan kalsium ini bisa dikaitkan dengan ini sama-sama zat atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kan gitu. Yang nutrisi dibutuhkan oleh tubuh. Ya, misalkan begitu ya. Kemudian yang A, kakak mengandung calon anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini jelas bukan ya. Kemudian B, gas pada knalpot mengandung zat karbon monoksida dan oksida nitrogen. Nah, seperti kita tahu bahwa karbon monoksida itu kan tidak untuk kesehatan ya. Maka ini juga zat yang tapi yang tidak dibutuhkan gitu ya. Tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Oke, kemudian yang C, daun singkong ternyata mengandung protein dan fosfor. Nah, ini adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia gitu kan.
Nah, kemudian untuk yang D, lukisan stroberi ini mengandung berbagai arti dan makna. Arti dan makna itu kan sinonim ya, maka ini juga bukan ya, ini bukan. Buah belimbing mengandung biji dan air, ini juga bukan nutrisi ya. Biji itu kan terlihat ya, ini biji itu kan bukan nutrisi, bukan zat ya. Ini bukan zat. Gitu ya. Jadi yang E itu salah. Maka di sini yang paling tepat adalah yang C, karena sama-sama merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut yuk. Soal nomor 7. Hubungan objek pada kalimat. Ketika di sekolah kamu akan melihat guru dan siswa setara dengan objek pada kalimat. A. Ketika di stasiun kamu akan melihat dengan kereta dan gerbongnya. Ketika di stadion kamu akan melihat lapangan dan pemain sepak bola. C. Ketika di rumah kamu akan melihat pintu dan jendela. D. Ketika di pasar kamu akan melihat pedagang dan pembeli. E. Ketika di bandara kamu akan melihat pilot dan pesawatnya. Oke, jawabannya apa nih teman-teman ya? Kita lihat ya. Ketika di sekolah ini berarti keterangan tempat. Kamu itu subjek, akan melihat predikat, objeknya adalah guru dan siswa gitu ya. Nah, kita cari dulu hubungannya ya. Guru dan siswa itu apa? Oh, berarti di sini hubungannya adalah guru mengajar siswa misalnya. Nanti kalau kurang cocok kita sesuaikan ya. Guru mengajar siswa di sekolah itu kan ada keterangan tempatnya juga ya. Guru mengajar siswa di sekolah ya. Hubungannya itu ya, guru mengajar siswa di sekolah. Kalau yang A, kereta dan gerbongnya ya. Kereta itu adalah gerbong itu adalah bagian dari kereta. Berarti ini bagiannya ya. Ini berarti bukan, ini salah. Kemudian yang B, kamu akan melihat lapangan dan pemain sepak bola. Oh, lapangan itu tempatnya gitu kan. Tempatnya, sedangkan pemain itu adalah orangnya gitu ya. Maka ini juga tidak sesuai dengan fungsi ini tadi atau hubungan ini tadi. C, ketika di rumah kamu akan melihat pintu dan jendela. Ini juga salah ya. Yang D, ketika di pasar kamu akan melihat pedagang dan pembeli. Oke, bisa ini dikaitkan ya. Jadi pedagang melayani gitu ya. Kerjanya itu melayani, pembeli di pasar. Nah, ini bisa ya, pembeli di pasar gitu ya. Kemudian yang E, ketika di bandara kamu akan melihat pilot dan pesawatnya. Pesawatnya itu kan alat ya. Kemudian pilotnya itu orangnya. Maka yang E juga bukan gitu ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah paham belum teman-teman ya? Baik, mungkin itu dulu video kali ini. Teman-teman tolong bisa berikan komentar di bawah. Mungkin saya doakan ya teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, sampai akhir video ini, saya doakan nanti lolos SKB dan kemudian dimudahkan nanti jadi ASN 2023. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, semoga sedikit ini bisa membantu. Apabila masih ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman saudara di grup, jadikan status, itu akan sangat membantu channel ini semakin berkembang. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.